Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arlam Prawetama dengan NIM 21903029192 dari kelas C Malang. Perkenalkan, nama saya Linda Nurmalita dengan NIM 21903021186 dari kelas C Malang. Nama saya Muhammad Arif Hidayatullah dengan NIM 21903021190 kelas C2. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aprilia, NIM saya 21903022217. Saya dari kelas C2. Di video kali ini, saya dan tim saya akan menjelaskan tentang proses pengajuan asumsi klasik dengan regresi berganda. Judul penelitiannya yaitu pengaruh budaya perusahaan dan kerjasama tim terhadap kinerja karyawan. Di dalamnya terdapat 4 variabel. Untuk variabelnya sendiri terbagi 2. Ada variabel bebas dan ada variabel tidak bebas. Untuk jumlah variabel bebasnya yaitu ada budaya perusahaan, kompensasi, dan kerjasama tim. Sedangkan variabel tidak bebasnya yaitu ada kinerja. Artinya, data ini semua memiliki 3 variabel bebas dan 1 variabel tidak bebas. Dan di sini, saya dan tim saya akan membuat model regresinya dengan SPSS. Yang kita harus lakukan pertama yaitu klik Analyze, lalu klik Regression, kita klik linearnya. Untuk variabel tidak bebasnya yaitu kinerja, kita masukkan ke dalam dependent, dan budaya perusahaan, kompensasi serta kerjasama tim atau variabel bebasnya kita masukkan ke dalam independent. Selanjutnya kita akan mengeluarkan output dari asumsi-asumsi tersebut. Yang kita lakukan pertama yaitu klik statistik, kita checklist collinearity diagnosis yang berfungsi untuk menganalisis apakah terjadi multikolonialitas, dan selanjutnya kita checklist Darwin-Watson untuk mengetahui autokorelasi. Lalu kita klik continue. Langkah kedua, kita akan melihat heterogenitas yang merupakan plus antara residual dengan nilai prediksinya. Pertama kita klik plots, lalu kita masukkan S-resitnya ke dalam variabel Y dan Z-pred-nya ke dalam variabel X. Kemudian kita akan menghitung plots residualnya dengan distandarkan menggunakan histogram dan normal probability plot. Kita checklist, lalu klik continue. Langkah ketiga, kita akan melihat residualnya dengan cara klik save, lalu checklist unstandardized di residualnya, dan kita klik unstandardized-nya di predict value untuk melihat prediksinya. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Dan berikut hasil-hasil asumsi tersebut. Dari data-data tersebut, apakah asumsinya sudah terpenuhi atau belum? Kita akan melakukan transformasi. Untuk melakukan transformasi, yang pertama kita lakukan yaitu klik transform, lalu klik computer variable, buat target variabelnya dengan ketik absolute, dan untuk numeric expression-nya kita ketik ABS, buka kurung, tarik unstandardized residual satunya ke dalam tab kotak numeric expression, lalu tutup kurung. Jika sudah, klik OK. Lalu inilah hasilnya.
Selanjutnya, kita akan menyamakan desimal absolut dengan residual 1 dengan cara tambahkan desimal menjadi 5. Dan ini hasilnya. Langkah selanjutnya yang kita akan lakukan yaitu menghitung apakah data tersebut berdistribusi normal dari nilai residualnya. Caranya yaitu kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu kita klik Legacy Dialogs, dan kita klik satu sampel KS. Kita gunakan unstandardized residual satunya ke dalam tes variabel list, lalu kita klik normal, dan kita klik OK. Berikut hasilnya. Di sini kita hanya melihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Kemudian, kita akan melihat heterogeneitas dengan cara melakukan satu klik Analyze, lalu klik Regression, lalu kita klik Linear, kita research terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masukkan budaya perusahaan, kompensasi, serta kerjasama tim ke dalam kotak blok 1 of 1, dan kita masukkan absolutnya ke dalam kotak dependent. Lalu kita klik OK, dan berikut hasil asumsinya. Kita juga bisa melakukan untuk melihat run testnya dengan cara kita klik Analyze, kita klik Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialogs, kita klik Runs-nya. Untuk mengetahui run testnya, kita masukkan residual satunya ke dalam tes variabel list. Lalu kita checklist mediannya. Lalu klik OK, dan berikut hasilnya. Selanjutnya, kita akan melihat linearitas. Untuk caranya, pertama kita klik Analyze, kita klik Compare Means, lalu klik Means, masukkan budaya perusahaan, kompensasi serta kerjasama tim ke dalam Independent List, dan kinerja ke dalam Dependent List. Lalu klik Option, lalu checklist test for linearity-nya, kita klik Continue, lalu OK, dan berikut hasilnya. Jadi ini semua adalah hasil dari semua output.
Yang selanjutnya kita bahas yaitu asumsi klasik pada rekreasi linear berganda. Uji asumsi klasik pertama adalah uji kenormalan data residual. Dari data ini, H0 sama dengan data berdistribusi normal. H1 sama dengan data tidak berdistribusi normal. Uji kenormalan residual dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf nyata A sama dengan 5% atau 0,05. Ditemukan bahwa nilai signifikansi dan residual data dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, H0 diterima dengan H1 ditolak. Kesimpulannya, residual data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi kenormalan data terpenuhi. Dan selanjutnya kita bahas histogram. Dan ini datanya. Jika dilihat dengan metode grafik di atas, histogram dari residual ditemukan bahwa data tersebut cenderung berdistribusi normal, di mana ditemukan data berbentuk kurva normal. Yang kedua, uji multicollinearitas atau disebut collinearity diagnostic. Di sini ada penjelasannya. Uji multicollinearitas digunakan dengan memeriksa nilai variance inflation factor atau VIF dengan kriteria jika nilai VIF lebih kecil dibanding 1, berarti tidak ada saling korelasi dan yang signifikan antara variabel bebas. Dengan kata lain, asumsi non-multicollinearitas telah dipenuhi. Dari data ditemukan bahwa nilai VIF dari ketiga variabel bebas tersebut lebih kecil dibanding 10. Dengan demikian, setiap variabel telah memenuhi asumsi non-multicollinearitas. Dan yang ketiga, heterokadastisitas. Di sini ada penjelasannya. Dari grafik di atas ditemukan diagram pencaran antara nilai prediksi dan nilai residual membentuk sebaran yang tidak mengarah pada pola-pola tertentu dan menyebar secara acak di antara batas positif dan negatif. Hal ini menggambarkan bahwa asumsi heterokadastisitas telah terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat lihat dengan menggunakan uji Glasser. Dari uji Glasser di atas, ditemukan nilai signifikan. Model regresi antara keempat variabel bebas dengan nilai mutlak residual seluruhnya tidak ada yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi heterokadastisitas dari persamaan regresi yang ditemukan. Varian dari setiap residual telah konstan ditunjukkan dengan tidak adanya pengaruh setiap variabel bebas terhadap nilai mutlak dari residual. Dengan menggunakan metode deviation from linearity, ditemukan nilai signifikansi. Hasil uji deviation linearitas dengan uji T adalah besar dari 0,05 untuk setiap variabel bebas yang dianalisis, yaitu kerjasama tim, kompensasi. Hal yang sama juga terjadi jika menggunakan metode linearity. Ditemukan nilai signifikansi setiap variabel bebas untuk uji linearitas kurang dari 0,05. Dengan demikian, bahwa dapat diambil kesimpulan asumsi uji linearitas telah dipenuhi baik dengan metode deviation from linearity maupun dengan metode linearity. Lalu, uji autokorelasi model Sumari. Model yang pertama, residualnya 645, residual square-nya 417, adjusted residual square 398, standard error of the estimate
2.59284. Durbin Western 1.647. Prediktor konstan kerjasama tim, budaya perusahaan, kompensasi. Dependent variabelnya kinerja. Jadi setelah dianalisis dapat disimpulkan seluruh asumsi dalam persoalan regresi linear berganda telah dipenuhi. Lalu selanjutnya model regresi linear berganda. A. Dependent variable absolute. Y sama dengan 1.583 ditambah 0.061x1 ditambah minus 0.060x2 ditambah 0.017x3 ditambah E. Atau 1.583 ditambah 0.061x1 ditambah minus 0.060x2 ditambah 0.017x3. E sama dengan Y min. Nilai 1.583 artinya adalah kepuasan pelanggan akan bernilai 1.583 apabila variabel bebas seluruhnya bernilai 0. Lalu 0.061 memberi arti bahwa jika terjadi kenaikan X1 budaya perusahaan sebesar satu satuan akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0.061 kali. Lalu, minus 0.060 memberi arti bahwa jika terjadi kenaikan X2 kompensasi sebesar satu satuan akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar minus 0.060 kali. Dan 0.017 memberi arti bahwa jika terjadi kenaikan X3 kerjasama tim sebesar satu satuan akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0.017 kali. Multikolinearitas dan asumsi lainnya. Uji kelayakan model atau uji goodness of fit. A. Dependent variable, yaitu kinerja. B. Predictors atau konstan, yaitu kerjasama tim, budaya perusahaan, dan kompensasi. Uji ANOVA merupakan uji kelayakan atau kecocokan model, yang artinya apakah model itu secara keseluruhan sudah layak. Syarat model dikatakan layak apabila paling sedikit salah satu dari variabel bebas atau X memiliki hubungan yang signifikan dengan Y. H0 artinya tidak ada satupun variabel X yang mempengaruhi Y, atau disebut dengan model tidak layak. H1 artinya paling sedikit salah satu dari variabel X yang ada mempengaruhi Y, atau disebut model layak. Kriteria uji, dengan menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 0,05 atau 5%, maka jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 terima H1. Dapat disimpulkan bahwa model layak atau paling sedikit salah satu dari variabel X mempengaruhi Y. Jika dilakukan dengan uji F, maka hasilnya F hitung lebih besar daripada F tabel, dengan derajat kebebasan N dikurang K dikurang 1. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Model dikatakan layak pada alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Dari data ditemukan K sama dengan 3, yaitu jumlah variabel bebas, N sama dengan 100, sehingga DF pembilang adalah K sama dengan 3, DF penyebut adalah N dikurang K dikurang 1 sama dengan 100 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 96, sehingga nilai F pada tabel alfa sama dengan 0,05 atau 5% adalah F 3,96, pada alfa sama dengan 0,05 atau 5%, yaitu 2,570, sehingga ditemukan F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 22,84 lebih besar dibanding 2,570. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Model tersebut layak untuk digunakan. Selanjutnya, uji parsial dengan uji T. Untuk mengetahui apakah pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel bebas, digunakan uji T dengan hipotesis H0 sama dengan variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y, H1 sama dengan variabel XI tidak berpengaruh terhadap Y. Kriteria uji, dengan menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 5%, maka jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05, tolak H0 terima H1. Variabel XI berpengaruh terhadap Y, demikian sebaliknya. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, terima H0 tolak H1. Berarti variabel tersebut tidak ada pengaruh
terhadap Y. Dengan menggunakan nilai T, jika T hitung lebih besar daripada T tabel pada alfa sama dengan 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Demikian sebaliknya. Derajat kebebasan yang digunakan adalah DF sama dengan N dikurang K dikurang 1. Dari tabel ditemukan, budaya perusahaan memiliki nilai signifikansi 0.042 lebih besar dibanding 0.05, berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Maka tidak ada pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja. Hal ini terjadi karena budaya perusahaan didukung oleh kompensasi. Jika menggunakan uji T, ditemukan nilai T hitung sama dengan 2.04, T tabel dengan alfa 5% dan DF 96 adalah 2.570. Ditemukan T hitung lebih kecil daripada T tabel sama dengan 2.064 lebih kecil dari 2.570. Maka kesimpulannya, H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh budaya perusahaan secara positif dan signifikan terhadap kinerja. 2. Kompensasi memiliki nilai signifikansi 0.018 lebih kecil dari 0.05. Berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Maka ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Hal ini terjadi karena kompensasi didukung oleh kerjasama tim. Jika menggunakan uji T, ditemukan nilai T hitung sama dengan 2.410. T tabel dengan alfa 5% dan DF sama dengan 96 adalah 2.570. Ditemukan T hitung lebih kecil dari T tabel sama dengan 2.410 lebih kecil dibanding 2.570. Maka kesimpulannya H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh kompensasi secara positif dan signifikan terhadap kinerja. Yang ketiga, kerjasama tim memiliki nilai signifikansi 0.007 lebih kecil dibanding 0,05. Berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Maka ada pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja. Hal ini terjadi karena kerjasama tim didukung oleh kinerja. Jika menggunakan uji T, ditemukan nilai T hitung sama dengan 2.768, T tabel dengan alfa 5% dan DF sama dengan 96 adalah 2.570. Ditemukan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2.768 lebih besar dibanding 2.570. Maka kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada pengaruh kerjasama tim secara positif dan signifikan terhadap kinerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.